Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Penyergapan penagih hutang bersenjata api diwarnai perlawanan tersangka dan keluarganya. Warga korban penggusuran hidup miskin menanti uang pembebasan lahan tol yang belum dibayarkan. Ayo Pak, foto dulu. Harga udang turun saat masa panen tiba. Oh, jangan dulu. Yang banyak ya. Pengeluaran untuk persiapan anak sekolah pada tahun ajaran baru tidak mempengaruhi antusiasme warga untuk berkurban pada tahun ini. Penjualan hewan kurban sepekan jelang Hari Raya Idul Adha tetap ramai dan justru ada peningkatan dibanding tahun lalu. Ini terpantau di sejumlah lapak penjualan kambing kurban di Pasar Penawar Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Senin pagi. Menurut pedagang, jika biasanya sehari hanya bisa menjual sekitar 5 ekor, kini mereka bisa menjual hingga 15 ekor kambing per hari. Kalau yang jelas untuk pembeli itu khususnya rata-rata di luar kampung, di luar kota banyak. Untuk menjelang Idul Adha seperti Idul Adha ini ada nggak Mas peningkatan penjualan? Ada, untuk peningkatan ada. Untuk harganya sendiri Mas? Harga ekonomis. Harga ekonomis. Yang paling tinggi berapa Mas? Paling mahal di sini 4 juta, paling murah itu sekitar 2,5. Para pembeli hewan kurban di pasar ini banyak dari luar desa. Mereka mencari hewan kurban pilihannya di pasar ini untuk mendapatkan harga yang lebih murah dibanding di tempat lain yang bertujuan untuk menekan pengeluaran. Kemarin sebenarnya udah ke pasar-pasar hewan yang lain sih, karena di sini dengar-dengar ada kawan bilang katanya ada yang jual di Penawarjo, makanya saya datang ke sini coba ngecek sini, ternyata kambingnya bagus-bagus. Untuk harganya sendiri Mas? Untuk harganya terjangkau sih. Harga hewan kurban bervariasi tergantung ukuran dan jenisnya. Harga kambing kurban mulai dari 2 juta rupiah hingga 4 juta rupiah per ekor, lalu harga sapi kurban mulai di kisaran 17 hingga 30 juta rupiah per ekor. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kopi gratis. Ginuk-ginuk dan jumbo, inilah penampakan sapi berbobot lebih dari 1 ton di kandang penjual hewan kurban di Desa Bandarsari, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah. Di kandang milik Edi, sebelumnya memiliki 3 ekor sapi dengan bobot lebih dari 1 ton. Namun yang 2 ekor telah terjual dan pembelinya adalah seorang pejabat negara dan artis di ibu kota. Harga sapi berbobot 1 ton ini di kisaran 90 juta rupiah per ekor. Menurut pelapak, penjualan sapi kurban pada tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Ini diperkirakan karena ekonomi warga telah kembali pulih setelah 2 tahun lepas dari pandemi COVID-19 dan faktor lain karena tidak adanya wabah penyakit hewan seperti tahun lalu yang banyak hewan diserang virus LSD dan PMK. Meningkat ya Mas? Apa alasannya kenapa sih Mas? Kayaknya sih kalau dilihat ekonomi masyarakat sudah mulai stabil. Terus satu itu, yang kedua kepercayaan masyarakat ketika tahun ini tidak ada wabah penyakit seperti tahun-tahun kemarin PMK atau LSD atau penyakit yang lainnya, mereka sepertinya lebih bahasanya lebih mantap buat berkorban. Sapi berukuran jumbo di Lampung terbilang banyak. Sebelumnya, sapi berbobot hampir 1 ton milik pedagang di Jati Agung, Lampung Selatan dibeli oleh Presiden Joko Widodo untuk hewan kurban. Seluruh sapi ukuran jumbo telah diperiksa kesehatannya dan layak dijadikan hewan kurban. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.
Setelah sempat terpuruk selama 3 tahun akibat merebaknya virus yang menyerang udang, para petambak udang di Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Tulang Bawang, mulai bangkit. Mereka kini mulai memasuki masa panen dengan hasil sesuai yang ditargetkan. Seperti terpantau pada Senin siang, beberapa petambak udang bersemangat memanen udangnya. Per tambak bisa menghasilkan hingga 1,5 ton udang. Namun menurut petambak, ada kendala dalam pemasaran udang di musim panen ini, yakni masalah harga yang malah turun dibanding sepekan lalu. Harga udang di tingkat petambak kini Rp63.000, sedangkan normalnya bisa tembus Rp70.000 per kilogram. Musim ini karena musim hujan, makanya saat-saat ini kan memang banyak petambak yang ngeluh. Alhamdulillah ini untuk tebaran 54.000, ini untuk kehidupan ini hampir 90%. Kehidupan hampir 90%. Kebetulan ini untuk memakai benur PLK. Kemarin kan ini coba untuk benur PLK, alhamdulillah untuk SR-nya ini bisa mencapai 90%. Masa panen juga disambut gembira para tengkulak karena mereka kini bisa mendapat pasokan udang lagi. Dengan adanya petambak yang panen saat ini, jadi tanda-tanda bisnis udang kembali bergeliat. Untuk tambak di Pasena saat sekarang ada perubahan, nggak ketang sedikit yang udah kurang lebih 3 tahun mengalami keterpurukan. Untuk sekarang sudah dimulai ada yang panen mulai membaik, nggak ketang beberapa orang, artinya kalau persentase kemungkinan sekitar 25% untuk pertambakan di wilayah Dipasena udah tanda-tanda membaik dibanding 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu memang betul-betul terpuruk. Udang ditebar umur kurang lebih 1 bulan sudah banyak yang mati atau tingkat kematiannya tinggi. Untuk sekarang ya dari umur tebar awal hingga sebulan bahkan lebih belum ada yang cerita kurang bagus. Intinya udah ada tanda-tanda untuk perbaikan kehidupan tambak. Di Bumi Dipasena, Rawajitu terdapat sekitar 1.000 petambak. Namun yang panen pada musim ini hanya sekitar 100-an petambak saja. Sebab yang lainnya dilanda bangkrut akibat merebaknya virus jenis lelas yang mematikan benih udang di usia di bawah 1 bulan. Di musim normal, produksi udang di Bumi Dipasena bisa mencapai 75 ton per hari. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.